Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardana dengan NIM 110012405 kali 52. Hari ini saya dengan mata kuliah kritik penerjemahan ingin mempresentasikan tugas ulangan akhir semester. Langsung saja, di sini saya menggunakan korpus teks berita dari media Al-Arabia, yaitu dengan judul Kritik Penerjemahan Google Translate pada Teks Berita Al-Arabia. Kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada pengenalan tentang media Al-Arabia. Media Al-Arabia ini adalah salah satu jaringan berita paling berpengaruh di dunia Arab yang berada di bawah naungan MBC Group. Kanal ini resmi diluncurkan pada tanggal 3 Maret 2003 di Dubai Media City, Uni Emirat Arab, sebagai bagian dari strategi Kerajaan Media Arab Saudi untuk menciptakan pusat pemberitaan internasional yang mampu bersaing dengan media global lainnya. Jadi Al-Arabia ini adalah salah satu media di Arab Saudi yang hingga saat ini masih bisa berdiri dan membagikan informasi dari berbagai belahan dunia tentang apapun itu. Kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada teks sumber. Di sini saya menggunakan berita dari media Al-Arabia tadi, dan ini adalah teks sumbernya. Kemudian di sini kita lanjut slide selanjutnya, ada terjemahan. Saya menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan teks media Arab. Kita lanjut. Kita langsung ke analisis kritik. Pertama ada interferensi struktural. Jadi interferensi struktural ini terlihat jelas ketika Google Translate menerjemahkan frasa man al-asra yas'ibulil yusrotoh, yang merupakan artinya menjadi kehadiran 4.270 tahanan milik polisi. Struktur tersebut merupakan bentuk transfer langsung dari konstruksi Arab yat habina, yang secara semantis berarti bernaung di bawah atau terkait dengan bukan milik. Akibatnya makna dalam bahasa sasaran menjadi keliru dan menimbulkan persepsi bahwa polisi memiliki para tahanan tersebut. Intervensi seperti ini memperlibatkan bahwa Google Translate belum mampu menangkap hubungan gramatikal khas bahasa Arab yang tidak selalu memiliki padanan struktural langsung dalam bahasa Indonesia. Di sini ada footnote-nya. Kita lanjut, ada ejaan Puebi. Di sini ejaan Puebi-nya contohnya seperti Bank Sentral Amerika. Google Translate menerjemahkan Bank Sentral Amerika yang seharusnya mengikuti Puebi menjadi Bank Sentral Amerika. Jadi ada kesalahan di huruf kapital di awal kalimat. Kesalahan ejaan ini menunjukkan bahwa Google Translate belum mampu menerapkan kaidah ortografi bahasa Indonesia secara konsisten karena sistem NMT tidak secara eksplisit memahami pedoman ejaan, tetapi hanya meniru pola statistik yang ditentukan oleh data dan pelatihan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ada tanda baca. Tanda baca dalam bahasa Arab memiliki fungsi ritmis yang berbeda dari bahasa Indonesia. Google Translate sering memindahkan tanda baca secara mekanis tanpa melakukan penyesuaian sintaksis. Hal ini menyebabkan kalimat terlalu panjang, dan itu dari tanda baca. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ada di bagian register. Di register ini, Google Translate ke dalam bahasa Indonesia dengan gaya terlalu literal atau terlalu diterjemahkan. Contohnya, maliyah umum, misalnya istilah ekonomi seperti menjadi tekanan keuangan, padahal dalam konteks ekonomi lebih tepat tekanan finansial. Seperti itu untuk register. Pemilihan register yang tepat sangat berpengaruh terhadap akurasi informasi dalam teks ekonomi. Kemudian di slide ini kita ada revisi terjemahan. Revisi terjemahan yang tadi awalnya kita menggunakan Google Translate, kita sedikit demi sedikit memperbaiki terjemahan tersebut. Contohnya di teks Arabnya yang berbunyi syahadatul as'aril nazmi aliyah irtifaqa malhuzo ma'abidiyah ta'alamil al-yaum
wasatatu faqat bi ziyadah at-talibi fi rabi'il qadim. Hasil dari Google Translate menerjemahkan bahwa harga minyak global menyaksikan kenaikan yang signifikan pada awal perdagangan hari ini di tengah ekspektasi peningkatan permintaan pada kuartal berikutnya. Nah, di sini saya merevisi terjemahan lebih ke nuansa akademik atau idiomatis. Yang menjadi terjemahannya, harga global minyak mengalami kenaikan signifikan pada awal perdagangan hari ini seiring meningkatnya ekspektasi akan permintaan di kuartal mendatang. Jadi cukup berbeda perbandingan terjemahannya. Kita ke slide terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang saya lakukan menggunakan Google Translate terhadap teks berita Al Arabiya menunjukkan bahwa mesin mampu memberikan gambaran informasi umum, tetapi masih memiliki kelemahan signifikan pada aspek struktural, ejaan, tanda baca dalam mempertahankan struktur bahasa Arab. Satu, kurang memperhatikan standar QEBI serta kerap keliru dalam menerjemahkan istilah teknis ekonomi. Oleh karena itu, terjemahan mesin tetap memerlukan intervensi manusia untuk menyunting, memperbaiki konteks, menyesuaikan register, dan memastikan keakuratan makna, terutama dalam teks-teks akademik atau berita ekonomi yang membutuhkan kelitian tinggi. Nah, itu presentasi dari saya pada hari ini. Semoga kita semua bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan kita sama-sama belajar untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.